Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak pengurus, Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu ini. Semoga bersambungnya ibadah dengan ibadah menjadi pertanda kita akan diliputi oleh Allah dengan rahmatnya yang paripurna untuk diselamatkan menyeberangi sirat menuju indahnya jannatin naim. Allahumma amin. Bapak Ibu, mari kita muliakan Nabi dengan menggerakkan lisan bersolawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 5 dari bulan Sya'ban. Maka Bapak dan Ibu, kami hanya ingin menggugah sebuah wawasan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang komprehensif, syamil, menyeluruh kepada seluruh sisi kehidupan kita. Di sini mungkin timbul pertanyaan kita, Al-Quran jumlah ayatnya terbatas. Hanya 114 surat, hanya 6 ribuan ayat. Hadis Nabi juga jumlahnya terbatas, selesai dengan wafatnya beliau. Jumlah hadis itu paling hanya 100-an ribu. Kalau diikut riwayat menyeluruh mungkin sampai 200-an ribu, karena ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari dan yang lain rahimahumullah menghafal sampai ratusan ribu hadis. Tapi kalau diringkas, karena di situ ada yang sahih, hasan dan dhaif, mungkin hanya setengahnya saja. Nah, sedangkan perjalanan umat manusia ini berkembang. Disinilah luar biasanya agama Islam ini, Allah menurunkan ayat dan juga diberi ruang nabinya bersabda dengan jawami'ul kalim. Jawami' dari kata jami'ah, kata-kata yang mengumpulkan syarat makna tapi ringkas. Maka disitulah kemudian ulama berijtihad. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh menyimpulkan hukum, yaitu bazlul juhdi wat taqah listimbati ahkamillah min dalailiha. Ijtihad adalah menggunakan segenap kemampuan dan daya untuk menyimpulkan hukum Allah dari dalil-dalilnya. Maka memang dalil tertinggi dalam agama Islam adalah ayat Quran dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada zaman Nabi kemudian berkembang dengan perkembangan zaman dan waktu. Nah, seluruh perkembangan ini tidak mungkin tidak ada hukum di situ. Tidak mungkin semuanya terlarang, tidak mungkin semuanya boleh. Disitulah kemudian ulama memulangkan permasalahan-permasalahan yang timbul ini kepada dalil-dalil yang sifatnya ringkas tetapi menghimpun berbagai masalah. Setidaknya kita menukil dari Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, karena di situ kitab ini membahas tentang qawaidul ahkam, kaedah-kaedah hukum yang disimpulkan dari uniknya ayat dan hadis. Nah, isyarat itu sebenarnya sudah ada di ayat yang tadi kita baca dalam surah An-Nisa, dan ini tugas kita kepada Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apa mereka hendak mentadaburi, hendak meresapi, hendak menghayati kedalaman makna Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, mereka pasti akan menjumpai
banyak perselisihan, perlawanan makna dan paradoks. Tapi itu tidak jumpai dalam Al-Quran. Al-Quran selalu selaras. Kalaupun ada orang-orang kafir yang sibuk mencari kelemahan ayat Quran, justru yang umum terjadi adalah mereka yang mencari kelemahan Al-Quran justru mendapat hidayah membenarkan la ilaha illallah. Kenapa? Tidak ada yang paradoks dalam ayat Quran. Semuanya selaras. Demikian juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada sesuatu yang kesannya berlawanan, ketika dirunut secara ilmiah sebenarnya tidak berlawanan. Ini kesimpulan yang sudah umum bagi kita yang belajar agama ini secara utuh. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu hal yang unik adalah di zaman Nabi hampir tidak ada pembahasan secara rinci soal menggabung amal-amal ibadah. Sekali lagi kami ulang, di zaman Nabi hampir tidak ada rincian soal menggabung amal-amal ibadah. Tetapi ulama sudah menyimpulkan itu dari banyak ayat dan hadis. Di antaranya hadis yang sangat terkenal sehingga Imam Bukhari menempatkan hadis ini nomor 1 dalam kitab sahihnya, Al-Jami'us Sahih, atau yang terkenal Sahih Bukhari itu, menegaskan bahwasanya beliau berniat menghimpun hadis ini lillahi ta'ala. Yaitu lafaz yang mungkin umum sudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Hanya ada amal dengan ada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali ke ayat dalam surah An-Nisa tadi. Sambungan ayat menegaskan kata yastambitunahu, yaitu beristimbat atau menyimpulkan hukum. Fakta kebanyakan masyarakat diungkap oleh ayat ini, bila datang kepada mereka berita soal aman atau ketakutan, mereka sibuk menyebarkannya. Dan itu hari ini terjadi sehingga banyak sekali informasi yang sifatnya hoax atau hoax bertebar. Berita bohong mudah sekali bertebar. Kenapa? Orang dapat berita soal aman, share. Soal menakutkan, share. Itu sudah dikabar oleh Quran. Itu perangai manusia. Maka lanjutan yang terpenting adalah sambungannya. Seandainya kita mengembalikan urusan itu, apakah soal aman dan takut itu kepada Nabi waktu beliau masih hidup, kepada Rasul, atau kepada ahli istimbat, orang-orang yang bisa menyimpulkan hukum, itu justru lebih mengamankan kita. Maka memang kita urusan kaum muslimin, ulul amri, yang secara dasar makna ulu artinya pemilik, amri artinya urusan. Ulul amri menurut ulama tafsir yang teratas itu adalah ulama mujtahid yang sanggup menyimpulkan hukum, bukan pemerintah. Pemerintah nomor 2. Kenapa? Karena ulul amri dengan ulama mujtahid sangat penyayang kepada umat ini seperti Rasul menyayangi umatnya. Maka mereka pasti menyimpulkan hukum untuk tujuan syar'i yang sudah menjadi kesimpulan umum, yaitu hukum Allah adalah li masalihil ibad. Hukum Allah turun untuk kemaslahatan kita para hamba. Allah hendak untung, Allah hendak rugi dengan interaksi kita. Oh, taat waktu Tuhan balabo? Tidak. Oh, durako waktu Tuhan rugi? Tidak. Justru ketaatan kita adalah bukti kekuasaan Allah karena Allah sudah menjanjikan surga bagi yang taat. Justru kekufuran sebagian orang adalah bukti kekuasaan Allah karena Allah sudah menciptakan neraka. Maka Bapak dan Ibu, disinilah kita butuh rincian sehingga kita nyaman beramal. Nah, kita kembali kepada inti bahasan tadi soal menyimpulkan hukum. Hadis tadi dijadikan oleh ulama sebagai kaedah aturan menyimpulkan hukum. Sehingga dari hadis tadi hanya ada amal dengan ada niat dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan. Ulama menyimpulkan dengan kalimat yang usahanya sangat ringkas, al-umuru bimaqasidiha. Nah, kalau ada yang mau mereferensikan silahkan rujuk ke kitab tadi, Al-Ashbah wan Nazair oleh Imam Suyuti rahimahullah. Al-umur, semua urusan bimaqasidiha, dikembalikan kepada maksud dan tujuannya. Maka disitulah ada turunan rincian pembahasan boleh menggabungkan amal dan tidak boleh menggabungkan sebagian amal.
Maka ini kan cukup sering ya dari banyak guru dan juga banyak jamaah kita dengar perdebatan. Oh, tidak boleh menggabung solat doh. Tidak boleh menggabung puasa wajib jo puasa sunat doh. Ungkapan-ungkapan ini sudah dirinci oleh ulama mujtahid. Bagaimana rinciannya? Berdasar hadis tadi Bapak dan Ibu, ada amal dengan ada niat. Maka niat masuk dalam banyak sekali pembahasan amal. Ulama menyimpulkan wudu tidak sah tanpa niat, solat tidak sah tanpa niat. Yang membedakan zakat dan sedekah adalah niat. Demikian juga banyak amal lainnya. Paling kalau kita ambil contoh, amal-amal yang tidak butuh niat diantaranya adalah berzikir dan baca Quran. Itu tidak butuh niat itu. Tidak ada guru nama ajakan, sengaja aku baca Quran karena Allah Ta'ala. Tidak ada. Selama kita baca Quran, manggari, muncuang kau membaca ayat, itu pahala. Selama bergerak mulut ini, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Kalimah-kalimah thayyibah ini dibaca tidak butuh berniat. Tapi umum, amal-amal yang bersifat rangkaian, seperti puasa, haji, zakat, sholat, dan yang lainnya, itu butuh niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan yang dia niatkan. Dari sinilah lahir pemahaman itu. Bahwasanya kalau ada orang beramal satu amal, dia niatkan dua, insya Allah dia dapat dua. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setiap orang hanya mendapatkan yang dia niatkan. Berarti kalau nyo beramal cie, nyo nian cie, nyo dapat cie, nyo nian duo dapat duo. Nah di sini Imam Suyuti rahimahullah sudah merinci dengan sangat dalam dan indah. Bahwasanya ada amal yang bisa digabung, ada yang tidak. Bagaimana menyimpulkannya? Ketika amal itu kita diberi peluang untuk memilih, maka amal itu bisa digabung. Ketika amal itu kita tidak punya pilihan, maka tidak bisa digabung. Kaidah ini kami coba simpulkan. Kita ulang Bapak Ibu. Ketika amal kita bisa memilih, maka amal itu bisa digabung. Ketika amal itu kita tidak bisa memilih kecuali satu, maka amal itu tidak bisa digabung. Bagaimana itu? Kita ambil contoh. Hari Senin. Bolehkah seorang wanita yang haid waktu Ramadan meniatkan Senin itu hanya mengqadha puasanya terdahulu? Dan ini juga kita gugahkan ibu-ibu. Kalau ikut fatwa Imam Syafi'i, harus lunas hutang puasa di Sya'ban kok. Kalau sampai dempet duo, harus dibayar kafarat. Kenapa? Karena sabaleh bulannya lagi waktu di Allah membayar hutang tak tabayi sampai dempet duo. Maka dosa keterlambatan harus dibayar. Itu menurut fatwa Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana kafaratnya? Dia wajib mengqadha puasa itu ditambah bayar fidyah 1 mud atau 1/4 zakat fitrah per hari dia terlambat puasa. Maka kami cenderung mendorong hari ini masih 5 Sya'ban, ada lebih kurang berdasar hisab mungkin bulan ini akan 29 atau 30. Maka ada waktu untuk melunasi puasa insya Allah. Supaya tidak bayar kafarat. Nah, hari Senin seorang wanita boleh meniatkan hanya mengqadha puasa dia yang tinggal, dia juga boleh meniatkan hanya puasa sunat Senin. Ketika orang boleh memilih, maka dia boleh menggabung. Maka polanya digabung. Sengaja aku mengqadha puasa Ramadan tahun dulu karena Allah Ta'ala sekaligus mengambil keutamaan sunat puasa hari Senin. Dia boleh milih. Nah sebaliknya, ketika kita berjumpa Ramadan, kita tidak boleh meniatkan puasa 2 di situ. Basobok bana hari Senin bulan Ramadan tidak bisa diniatkan 2 itu. Kenapa? Karena ulama fikih membahas bahwasanya puasa adalah wajib mudayyak. Wajib yang disempitkan. Apa artinya disempitkan? Dalam satu waktu hanya bisa 1 amal. Tidak bisa amalnya dibikin 2. Maka di bulan Ramadan, tidak bisa niat 2 itu. Kenapa? Kita tidak punya pilihan. Ramadan hanya untuk puasa Ramadan tahun itu. Maka tadi Imam Syafi'i memfatwakan kalau sampai puasa dulu lenjol lunas badempet itu harus dibayar kafarat keterlambatan waktu. Tidak bisa memilih, maka tidak bisa menggabung. Jadi jangan coba-coba lo Pak Ibu isu menian sengaja aku puasa fardu Ramadan tahun ini sekaligus sunat Senin karena Allah Ta'ala. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak boleh menggabung. Tapi kalau amal ini kita boleh memilih, maka bisa digabung. Kita ambil contoh. Seseorang masuk masjid. Maka dia bisa memilih. Nah, model awak kini kan Pak yang mungkin baru tiba. Dengan awak ngaji kan masih punya ruang untuk tahiyatul masjid.
Dia boleh memilih antara langsung sholat sunat qobliyah zuhur atau hanya niat tahiyatul masjid saja. Dia boleh milih antara dua ini. Ketika orang boleh milih, maka dia boleh menggabung. Dia niatkan, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala sekaligus tahiyatul masjid. Maka dia dapat pahala 2. Karena Nabi mengatakan itu. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi dia bisa mendapat pahala 2 kali 2 walaupun hanya beramal 2 rakaat. Bapak Ibu, kita tutup dengan waktu yang singkat ini. Sebenarnya ruang ini sangat lapang, ya, dan hal yang sudah disepakati adalah di ibadah haji. Kami yakin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut manasik haji dan juga mungkin pernah haji sudah dapat rincian bahwasanya haji dibagi 3. Ada namanya haji ifrad, hanya haji saja, dan itu disunnahkan bagi yang mereka tinggal di Mekah. Dan kita jamaah Indonesia umumnya haji tamattu', haji bersenang-senang. Bagaimana itu haji bersenang-senang? Dalam satu musim haji kita sekaligus haji dan umrah dengan mengurutkan amal. Awak umrah dulu, tiba, sudah umrah, sudah tahallul, pakai baju biasa, besok tanggal 8 atau 9 Zulhijjah kembali ihram untuk berhaji. Dalam satu waktu, satu musim kita haji, kita umrah duluan baru haji. Itu namanya tamattu' bersenang-senang. 1 kali datang, 2 ibadah. Yang unik adalah haji qiran. Haji menggabung. Bahwasanya kita langsung berihram untuk haji dan umrah sekaligus. Keringanannya apa? Orang haji qiran, dia dengan sekali tawaf ifadah 7 putaran itu terbayar tawaf untuk umrah, terbayar tawaf untuk haji. Demikian juga dia sa'i, terbayar untuk umrah, terbayar untuk haji. Kerugiannya apa? Mungkin dia berihram lebih lama. Kecuali orang yang mungkin datang di pas-pasan begitu. Dia datang tanggal 8 Zulhijjah, dia selesaikan umrah hari itu, kemudian besoknya tanggal 9 Zulhijjah dia langsung ke Arafah. Maka dia ihram dalam waktu pendek. Ini disepakati oleh ulama adanya haji qiran. Ini mungkin sedikit yang kita gugahkan bahwasanya agama Islam ini sangat luas, banyak yang tidak dirinci oleh Nabi, dirinci oleh ulama, menyimpulkan agungnya ayat Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Demikian dengan waktu kita potong. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Semoga ini menggugah kita untuk lebih mendalami keindahan agama Islam ini agar kita semakin cinta dengan Allah dan Rasul dan juga syariat ini. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.